Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Agus Channel bersama Pak Agus Widodo. Pada segmen kali ini teman-teman, Pak Agus ingin menjelaskan tentang materi fisika kelas 12 bab induksi elektromagnetik. Sebelumnya Pak Agus ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah support channel Pak Agus, baik like, subscribe, komen maupun share. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayah pada kalian dan rezeki yang barokah untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum membahas induksi elektromagnetik, teman-teman, Pak Agus akan tunjukkan gambar-gambar yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan prinsip dari induksi elektromagnetik. Ini ada generator teman-teman. Kalian tuh anak-anak SMA SMP biasanya kalau kemah atau LDKS begitu mesti bawa genset atau generator. Ini fungsinya untuk penerangan bisa ya. Kemudian juga ada motor AC DC ya, yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Ada juga dari hukum Faraday, kalau ada magnet batang digerakkan pada suatu kumparan maka akan timbul gaya gerak listrik induksi. Nah teman-teman, untuk induksi elektromagnetik pada segmen hari ini Pak Agus akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama hukum Faraday, yang kedua adalah menentukan arah arus induksi, dan yang ketiga menentukan besarnya GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Baik, kita mulai saja tentang hukum Faraday. Nah, gagasan Faraday ini bermula dari pemikiran Ørsted. Ørsted kan menyatakan kalau ada arus listrik maka arus itu akan menimbulkan medan magnet, sehingga muncul ide dari Faraday yang timbul pertanyaan bagaimana medan magnet bisa menimbulkan arus listrik. Nah, dari situlah Faraday melakukan percobaan sehingga dia mengeluarkan hukum yang dinamakan dengan hukum Faraday. Nah, hukum Faraday itu dia percobaannya adalah ini, ada magnet batang digerakkan di sekitar kumparan atau sebaliknya kumparannya digerakkan pada magnet batang sehingga akan muncul gaya gerak listrik induksi atau disingkat dengan GGL induksi. Nah, GGL induksi terjadi ketika ada perubahan flux pada kumparan, sedangkan arah arus listriknya itu timbul disebut dengan arus induksi. Nah, arah arus induksi itu selalu mengacu pada menurut hukum Lenz. Nanti kita bahas sejenak untuk hukum Lenz-nya. Lalu untuk menentukan besarnya GGL induksi dirumuskan E sama dengan means N jumlah lilitan dikali perubahan flux terhadap fungsi waktu. Nah, atau bisa juga E itu sama dengan min N d flux dt. Bedanya apa sih dua-duanya ini? Kalau yang atas ini nanti di soal diketahui flux 1 dan flux 2. Kemudian kalian tinggal masukkan aja selisihnya berapa. Tapi yang bawah ini ada persamaan flux. Misalkan persamaan fluxnya sama dengan 3T kuadrat plus 2T min 1. Maka sebelum mencari GGL nya kita turunkan dulu persamaan flux tadi dalam fungsi waktu, baru dikalikan dengan jumlah lilitannya. Satuannya apa GGL induksi? Satuannya dalam volts ya. Oke, kita lanjut teman-teman tentang flux magnet itu sendiri. Jadi flux itu kalau lihat gambar ini, ketika rotor ini geraknya sejajar dengan medan magnet, maka dia akan mengalami flux yang maksimum. Flux maksimum karena sudut yang dibentuk antara N dan B itu 0, cos 0 kan 1, sehingga tinggal fluxnya dan flux awalnya yaitu B kali A. Gambar yang kedua ini teman-teman, ketika rotor posisinya seperti ini, di mana B nya tegak lurus dengan N, maka tidak akan menimbulkan flux.
Berikutnya, kalau membentuk sudut tertentu maka persamaan demikian. Flux sama dengan B kali A kali cos theta. Nah, dari konsep flux itu sendiri, maka nanti flux itu berubah ketika atau tergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah perubahan luas, kemudian yang kedua adalah perubahan medan magnet, dan yang ketiga adalah perubahan sudutnya. Nah teman-teman, kita akan coba membahas bagaimana menentukan arah arus induksi sesuai hukum Lane. Hukum Lane itu menyatakan bahwa arus induksi itu sedemikian rupa melawan penyebab yang menimbulkannya. Jadi ketika misalnya ini ada magnet batang digerakkan, maka nanti arusnya itu akan melawan atau menentang dari arah GGL-nya. Ya. Nah, bagaimana menentukan gerak magnet menuju kumparan itu? Nah, kalau ini lihat gambar, ini north, ini south, berarti arah GGL-nya kan dari utara ke selatan. Maka arusnya akan menentang, dia akan berlawanan jarum jam, sehingga geraknya itu muternya ini begini. Nah, berlawanan jarum jam, sehingga pada indikator ini akan bergerak ke kanan, kemudian balik lagi ke kiri. Maka untuk menentukan arahnya, kita gunakan ibu jari adalah sebagai B-nya, kemudian lipatan 4 jari itu sebagai arah arus listriknya. Nah, demikian kalau dibalik sama ya, kebalikannya. Ketika digerakkan, maka dia akan I-nya akan melawan tetap pada GGL penyebabnya. Nah teman-teman, sekarang kita kembali ke flux tadi. Tadi Pak Agus katakan bahwa flux itu berubah ketika ada perubahan luas. Maka ini ada 3 kemungkinan perubahan flux. Yang pertama, GGL akan berubah ketika fluxnya juga luasannya berubah. Contohnya kalau ada pengantar digerakkan di sekitar medan magnet mungkin. Maka ini penjabarannya dari usaha mekanik sama dengan energi listrik. Kita tahu usaha itu F kali delta S, sedangkan energi listrik itu V I kali T, atau kalau pada kasus adalah E sama aja ya, E I kali T. Nah, I nya kita coret sehingga untuk menentukan GGL nya sama dengan min B kali L itu panjang mengantar kali V kecepatan mengantar sinus theta. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada perubahan luas. Nah, untuk menentukan arah GGL-nya atau arah I-nya, kita gunakan yang namanya kaidah tangan kanan. Ibu jari itu adalah menunjukkan arah dari V, 4 jari lain. Ini 4 jari lain ya, 4 jari lain itu menunjukkan arah B-nya, sedangkan telapak itu arah E-nya atau I-nya. Nah, kita praktekkan dari gambar itu. Kalau misalkan V-nya ke kanan begitu, nah segini ke kanan ya, ke kanan, kemudian B-nya masuk, maka I-nya itu akan ke atas, GGL juga akan ke atas, dan sebaliknya. Oke, kita lanjut teman-teman. Itu yang pertama. Jadi GGL berubah kalau fluxnya berubah akibat perubahan luas. Nah, berikutnya gaya gerak listrik itu juga berubah akibat adanya perubahan medan magnet. Contohnya kalau kumparan digerakkan di sekitar magnet batang atau sebaliknya. Bagaimana rumusnya? Kembali ke flux tadi, acuannya bahwa E-nya sama dengan min N karena jumlah litranya konstan, luasnya konstan, dikali dengan dB per dt, diferensial dari fungsi medan magnet terhadap fungsi waktu, atau seperti ini tadi, E-nya sama dengan min N kali A delta B per delta B, sama dengan flux tadi ya teman-teman. Kalau D itu berarti ada persamaan B-nya di dalam soal, kalau delta B itu ada B1 min B2 dan seterusnya. Nah, itu teman-teman yang
kedua. Ya. Berikutnya ini adalah bagaimana menekan GGL sesaat dan kita rata-rata, saya kira untuk diketahui saja. Yang ketiga, gaya gerak listrik induksi akan berubah karena ada perubahan sudut. Nah, contohnya generator. Ketika rotor bergerak memutar begitu, kan sudutnya berubah. Nah, kalau sudutnya berubah, berarti nanti akan didapat nilai E-nya sama dengan ya, E-nya sama dengan min N delta apa ini, flux awal cos delta T. Nah, flux awalnya kan konstan B kali A, berarti ini keluar N B kali A. Nah, sedangkan turunan cos itu kan sin ya, turunan cos ya, turunan cos min sin, min ketemu min kan jadi plus, tapi fungsi cos ini ada omega T, maka omeganya keluar, maka nilai GGL nya adalah B kali A luasnya kali N kali omega kecepatan sudut sinus omega T. Ini persamaan GGL ketika ada perubahan sudut. Nah, nilai B kali A kali N kali omega itu disebut dengan GGL maksimum. Kenapa kok begitu? Nah, karena ini nilai maksimum ketika nilai sinusnya kan 1, sehingga kalau ditanya GGL maksimum ya B kali A kali N kali omega. Ingat omega itu apa? Bisa 2pi per T periode atau 2pf ya, satunya sama-sama volt. Nah, itulah teman-teman pembahasan konsep tentang induksi elektromagnetik. Berikutnya nanti kita akan coba untuk latihan soal. Mudah-mudahan dengan adanya video ini membantu teman-teman untuk pemahaman konsepnya, khususnya tentang gaya gerak listrik induksi dan hukum Faraday. Baik, kurang lebihnya Pak Agus mohon maaf, dan Pak Agus akhiri. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share. Terima kasih, Pak Agus akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Fisika.